Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Kami di sini calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Saya Surya Eka Putri SPD dari SDN 14 ATTS. Dan saya Iza Novira SAG SPD dari SD Negeri 07 Gerakan Balok Kota Bukit Tinggi. Saya Pipi Zuhelmi SPD dari SDN 12 Pun Pintu Kabun Kota Bukit Tinggi. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Bu Pipi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Baiklah Bu. Sebelum kita memulai proses percakapan coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dengan si coachee nantinya Bu. Kemudian sebelum itu kita memulai percakapannya. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Bu. Jadi agar Ibu juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu juga jangan lupa untuk menggunakan alur dari Tirta, yaitu rubrik penilaian. Yang pertama, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Insya Allah bisa Bu. Baiklah Bu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Tentu boleh Bu. Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama nih, untuk Ibu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa sekali Bu, mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi Ibu itu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Rencana saya nantinya yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachee dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Bu, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachee. Nah Ibu, pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang mana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang akan saya tuju, yang pertama adalah kalau nanti dalam coaching saya akan menyampaikan alur cerita secara runtut.
Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya Bu, baiklah Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Mungkin hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap nanti proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Sekarang silakan dimulai proses coachingnya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Riza, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Eka. Bu Eka, kira-kira rencana pertemuan kita kali ini untuk membicarakan apa ya Bu? Oh iya Bu Riza, jadi saya belakangan sedang galau nih Bu, karena masalah salah seorang dari siswa saya di kelas 1. Baiklah Bu Eka, jadi hari ini kita akan membicarakan permasalahan salah satu siswa Bu Eka ya? Benar Bu. Apa yang membuat Ibu kewalahan menghadapi anak atau siswa Ibu tersebut? Begini Bu, namanya Nakio Bu. Anak ini sebenarnya pintar, cuman kalau sedang belajar sangat sulit untuk fokus Bu. Ketika diberi pertanyaan pun kadang dia tidak mendengarkan kita jika kita bertanya secara klasikal. Jadi harus bertanya secara pribadi kepada dia. Lalu ketika diminta mengerjakan tugas, dia malah sibuk sendiri dan terkadang tidur di kelas Bu Riza. Oh, jadi Nakio ini terkesan tidak memiliki kesiapan dalam belajar ya Bu? Ya benar Bu Riza. Boleh saya tahu Bu, berapa umur Nakio? Jadi umurnya 6 tahun di bulan Juni kemarin Bu. Nah, seharusnya bagaimana situasi yang Ibu inginkan? Ya, saya berharap Nakio dapat seperti anak-anak lainnya yang bisa fokus dalam belajar dan memiliki kesiapan dalam belajar Bu Riza. Nah, untuk mencapai kondisi ideal tersebut, apa saja usaha-usaha yang sudah Bu Eka lakukan? Ya, saya pernah menyampaikan cara belajar Nakio ini kepada orang tuanya sekilas sewaktu Mama Nakio datang ke sekolah Bu untuk menjemput Nakio. Oh, jadi sudah pernah disampaikan kepada orang tuanya ya Bu? Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, usaha yang Bu Eka lakukan sudah mencapai posisi berapa ya? Menurut saya masih dinilai 6 Bu Riza. Apakah Ibu sudah merasa puas dengan usaha yang Ibu lakukan? Ya tentunya belum Bu. Buktinya cara belajar Nakio sampai sekarang masih belum berubah Bu. Menurut Ibu, selain sudah Ibu sampaikan tadi, apa masih ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk merubah cara belajar Nakio itu? Rasanya ada Bu. Apa saja yang bisa Ibu lakukan? Mungkin untuk memindahkan tempat duduk Niko ke depan Bu. Sebenarnya si Niko ini udah duduk di depan sih Bu, udah di baris nomor 2. Mungkin untuk kedepannya akan saya pindahkan ke tempat duduk paling depan dan duduk dekat dengan saya nih Bu, biar mudah untuk menegur dan membimbingnya secara pribadi Bu. Ya benar sekali ya Bu Eka, itu bisa dijadikan salah satu solusi ya Bu. Nah apalagi kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Ya setelah pulang sekolah saya akan membimbing Niko secara pribadi kira-kira selama 30 menitan lah Bu, untuk membiasakan Niko bisa fokus dalam belajar. Kemudian saya akan beri sedikit tugas pada Niko untuk dikerjakan di rumah bersama orang tua nih Bu. Jadi tujuannya sama, untuk membiasakan Niko bisa fokus dalam belajar. Karena menurut saya fokus belajar nih harus dibiasakan.
Kemudian saya juga berencana nih Bu akan memanggil orang tua Niko sewaktu pembagian rapor mid semester dan berdiskusi secara rutin tentang perkembangan belajar Niko dengan orang tuanya Bu. Nah benar sekali ya Bu, karena keberhasilan belajar siswa tidak bisa terlepas dari kerjasama orang tua dan guru. Nah jika rencana yang Ibu sampaikan tadi masih belum berhasil, apalagi usaha yang akan Ibu lakukan? Mungkin langkah terakhir saya akan menyerahkan kepada ahlinya nih Bu, menyerahkan ke orang tua untuk berkonsultasi kepada psikolog. Walaupun saya yakin dan berharap semoga langkah terakhir ini tidak sampai terlaksana. Dari skala 1 sampai 10, jika langkah-langkah atau rencana yang sudah Ibu rancang tadi sudah terlaksana, maka kira-kira keberhasilan Ibu dalam merubah gaya belajar Niko itu berada pada nilai berapa ya Bu? Ya mungkin sampai 9 ya Bu. Semoga ya Bu, dengan rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, justru saya berharap bisa mencapai nilai 10. Nah dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang cara belajar Niko. Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Kalau memindahkan Nakio ke depan, mungkin dapat saya kerjakan langsung besok nih Bu. Tapi untuk memberikan pelajaran tambahan, tugas, dan berdiskusi dengan orang tua, mungkin akan saya mulai hari Senin. Sekalian terima rapor tengah semester dan dapat pula langsung memanggil orang tua Nakio, serta menyampaikan rencana yang akan saya lakukan Bu Liza. Nah, berarti Ibu sudah memiliki komitmen dalam melakukan rencana Ibu ini ya Bu. Tapi kadang sesuatu yang kita lakukan tetap harus ada orang lain untuk mengingatkan kita dengan komitmen kita. Nah, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Ya, mungkin saya akan melaporkan kepada kepala sekolah Bu dan menyampaikan rencana-rencana saya ini kepada kepala sekolah. Dengan tahunya kepala sekolah tentang rencana ini, saya berharap beliau bisa membantu saya dalam menjaga komitmen saya ini, Bu. Wah, betul sekali Bu Eka. Dengan memberitahu kepada sekolah, kita berharap beliau juga bisa memberi motivasi kepada Ibu untuk melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki cara belajar Niko ya Bu. Iya Bu. Nah, kapan nih Bu kita bisa berdiskusi lagi tentang perkembangan belajar Niko nantinya Bu? Mungkin minggu depan kita bisa berdiskusi lagi ya Bu Liza. Alhamdulillah Bu Liza telah selesai melaksanakan coaching pada hari ini. Sekarang saya akan bertanya tentang terkait supervisinya. Ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan sama Bu Iza, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi Ibu ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan yang serata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach. Coach untuk mengeluarkan berbagai solusinya terkait dengan masalah yang dihadapi.
Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach tersebut. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti, mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana. Ibu, paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara umum dari catatan yang saya catat tadi sudah dilaksanakan proses coaching dengan sangat baik Ibu, sangat luar biasa Bu Liza. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Liza. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir Bu Liza. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, gini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach merasa sedikit ada unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik, yaitu teknik stop, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, baik Bu. Kehadiran penuh atau present menjadikan harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi, ini juga potensi yang lain agar maksimal, kemudian semakin tajam ketika memberikan sebuah pertanyaan coaching terhadap mitra atau coachingnya ya Bu. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu. Namun agar nantinya kedepannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan pada paradigma coaching ini, terutama dalam pencapaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Di alurnya tirta dapat dilaksanakan ya Bu. Kemudian terima kasih Ibu sebagai proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Baik Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.